Oke, ini sebenarnya masih sekitar 10 lagi yang belum masuk ya. Bisa kita mulai. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk PJ atau perwakilannya. Baik, terima kasih Bu Titis. Selamat pagi Bu Titis dan teman-teman semua. Untuk memulai perkuliahan statistika pagi ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, terima kasih. Rachel sama Mela, ini aku jadikan co-host ya. Jadi nanti kalau misalnya ada suara-suara mengganggu atau suara-suara bising itu mohon di-unmute gitu. Oke teman-teman, kita masih seperti biasa. Nanti kalau misalnya ada yang aktif juga akan saya catat. Ini udah mengerjakan atau mengumpulkan tugas semua? Udah, Mbak. Sudah, Mbak. Saya tadi bilang ada suara mengganggu, tapi ternyata suara mengganggunya dari saya sendiri. Ada centang-centungnya. Coba sebentar. Oke, teman-teman, udah ada yang lihat Bismart? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Mbak. Udah baca sekilas dari PPT-nya? Iya, terus sama kemarin kan tadi juga sempat saya minta untuk membuat kelompok-kelompok. Sudah dibuat? Kelas A udah, Mbak. Sudah. Oke. Kelas C sudah, Bu. Oke. Itu nanti juga kita akan lakukan untuk semacam mini riset. Kita mencoba-coba bikin kuesioner, terus menguji cobakan, terus dan sebagainya gitu. Jadi memang agak berbeda kalau kemarin itu kan RPS-nya kita hari besok ya, minggu depan itu kan deskriptif statistik, terus kemudian ada uji-uji, tapi agak saya ubah sedikit. Jadi kita untuk sebelum meet, pertemuan sebelum meet, kita akan mencoba untuk konsep, kemudian memperdalam konsep, sama kita mencoba melakukan survei mini gitu. Jadi kita lebih memperdalami. Ntar kalau misalnya untuk kita coba SPSS-nya dengan statistik parametrik maupun non parametrik nanti setelah meet ya. Gitu. Jaringan saya stabil? Stabil kok, Mbak. Stabil, Mbak. Oke. Sebentar. Tak mute-nya dulu ya. Handphoneku. Nggak tahu kenapa tuh misteri sampai sekarang. Jadi kalau misalnya lagi nggak ngajar, itu nggak ada yang WA. Tapi kalau ngajar tuh mesti centang-centung, centang-centung. Tak mute-nya dulu. Aku share screen ya, teman-teman. Oke, udah terlihat? Udah, Mbak. Oke, teman-teman, untuk kelompok yang tadi saya bagi juga itu untuk tugas ya, untuk tugas minggu depan. Terus kalau misalnya nanti mungkin pertemuan ini agak ada sisa waktu, kalian bisa pakai link ini dengan nanti membreakout room gitu, untuk misalnya kalian pengen diskusi gitu.
Kalau sekarang masing-masing itu untuk mahasiswa akunnya premium apa basic? Yang itu lisen tuh premium ya, Mbak. Iya. Jadi kalian nanti bisa pakai akun kalian sendiri sebenarnya ya kalau misalnya mau diskusi. Tapi kalau misalnya mau pakai link ini juga bisa. Nanti ada yang saya jadikan host terus breakout room gitu. Tapi kayaknya bahasan kita agak banyak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan variabel dan uji hipotesis gitu. Jadi kalau misalnya di statistik kan kita harus tahu begitu apa yang mau kita ukur, apa yang mau kita uji begitu. Terus habis itu kita juga harus tahu terutama kalau misalnya untuk statistik inferensial ya, kita harus punya hipotesis awal gitu. Jadi dugaan awal. Nah, kita akan belajar di sini. Next. Ini ada yang pernah waktu SMA dapat variabel dan uji hipotesis? Variabel, aku kok lupa ya pelajaran SMA tuh aku dapat apa aja. Ada yang udah dapat? Pernah, Bu. Nah ya. Ya kayaknya berarti agak beda waktu kurikulumku dulu kayaknya nggak ada. Oke, ini adalah variabel penelitian. Jadi memang ada beberapa pengertian gitu. Ya, di sini saya ambil dari Ismail sama bukunya Creswell 2016. Ini yang terbaru, yang edisi keempat gitu. Jadi kalau misalnya menurut Ismail sendiri, variabel itu adalah segala sesuatu yang dapat diamati, ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian diambil kesimpulannya gitu. Terus kemudian kalau Creswell bilang variabel itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dilihat variasinya. Seperti kemarin kan kayak kualitas pelayanan, terus habis itu motivasi kerja, terus ada juga mungkin prestasi belajar, motivasi belajar dan lain sebagainya itu termasuk dalam variabel. Jadi variabel-variabel ini adalah sesuatu yang bisa diukur gitu. Bisa juga ada beberapa variabel yang langsung bisa diukur. Misalnya kan berat badan tuh langsung bisa diukur kan. Tapi ada juga yang dia itu harus dengan indikator-indikator tertentu. Jadi kita bikin-bikin sendiri gitu. Contohnya adalah kinerja suatu pegawai gitu. Kan kita nggak bisa langsung tahu berapa sih tingkat kinerjanya. Jadi kita harus menghitung dulu atau membuat indikator sendiri. Kita next. Nah, dalam variabel sendiri itu dia punya karakteristik atau atribut dua ini. Jadi ada persyaratan utama ya teman-teman. Yang pertama adalah dia itu dapat diukur. Yang kedua itu dia memiliki variasi. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang, ya dia bisa diukur misalnya terkait dengan berat badan, terus kemudian terkait dengan kinerja pegawai, motivasi, dan lain sebagainya gitu. Saya ngomongin berat badan, nggak ada yang tersinggung kan ini? Enggak kan? Soalnya saya juga nggak nanya, cuma ngomong berat badan doang. Kemarin saya habis ditanyakan, Mbak, naik ya berat badannya, saya bilang, ukuran saya tetap kok. Terus dia tetap mencari tahu. Itu tapi lengannya itu tambah besar itu. Masih ngeyel. Nah, lanjut. Nah, yang kedua itu karakteristiknya itu dia memiliki variasi gitu kan. Yang dimana dapat mengasumsikan nilai dan skor yang berbeda dari setiap individu. Gitu. Jadi kayak tadi contohnya misalnya berat badan atau tinggi badan ya teman-teman, antara satu individu dengan individu yang lainnya kan dia berbeda gitu. Misalnya antara Rahel sama Mela atau sama Octavia ini tingginya beda-beda nih gitu. Terus ada juga yang motivasi belajarnya beda-beda, terus
kinerjanya juga berbeda. Nah, itu contohnya. Lanjut. Nah, kenapa sih kita harus menentukan suatu variabel gitu? Karena variabel itu sendiri dapat berpengaruh terhadap 4 hal ya, setidaknya 4 hal. Yang pertama adalah desain penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi kita juga bisa menentukan apakah dia itu akan kita lakukan dengan survei, dengan eksperimen, atau tahapannya seperti apa gitu. Terus kemudian juga dia akan menentukan jumlah rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Jadi semakin banyak variabel yang kita pilih, dia akan semakin banyak rumusan masalah. Kalau rumusan masalah dan hipotesis itu biasanya dia berkorelasi gitu. Jadi misalnya rumusan masalahnya 3, ya hipotesisnya juga ada 3. Gitu. Terus kemudian teknik pengambilan data penelitian, itu jadi nanti akan berbeda juga tergantung dengan variabel yang kita ambil nanti. Terus kemudian teknik analisis data yang digunakan juga nanti akan berbeda-beda gitu. Masuk pakai uji apa dan lain sebagainya gitu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan penelitian atau kajian gitu ya. Ini variabel-variabel itu harus kalian masukkan ke dalam metode penelitian. Jadi kan ada bab 1, 2, 3. Gitu. Bab 1 biasanya pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 itu kan metode gitu. Untuk proposal ya juga termasuk. Ada yang udah pernah buat proposal? Bukan proposal kegiatan ya, beda. Sudah. Iya kan? Semester 1, 2 tugas atau apa? Di SMA, Mbak. Oh, SMA ya, benar. Ini yang kayaknya ada yang ikut KIR, karya ilmiah remaja gitu ya? Iya. Iya kan? Iya, saya baru ingat SMA, SMP itu ada KIR juga, makanya ada beberapa yang memang familiar gitu kan dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Terus sebentar. Nah, biasanya yang sering dipakai itu adalah variabel terikat sama variabel bebas, itu yang paling sering banget dipakai dan apa yang biasanya diuji gitu kan. Nah, teman-teman juga jelaskan juga di situ variabel terikat itu yang mana saja, kemudian variabel bebas itu yang mana gitu. Jadi variabel terikat itu adalah yang mau diteliti gitu kan. Variabel bebas itu yang dia mempengaruhi. Jadi variabel terikat itu yang dipengaruhi, variabel bebas itu adalah mempengaruhi. Tuh. Nanti dijelaskan di situ juga. Jadi contohnya variabel terikat itu misalnya kinerja pegawai. Ini dari kemarin tuh saya ngasih contoh kinerja pegawai aja terus. Nggak apa-apa ya. Daripada nanti saya cari yang lain-lainnya gitu. Nggak bingung lagi. Terus variabel bebas itu tadi bisa yang kayak kepemimpinan atau motivasi pegawai, itu variabel bebas gitu. Itu contohnya. Terus juga biasanya kan memang yang ditulis tuh 2 ini. Tapi kalau misalnya kalian menemukan variabel lainnya di luar variabel bebas dan terikat, bisa dituliskan di sini gitu. Biasanya yang paling sering ditulis juga selain 2 ini adalah variabel kontrol gitu. Terutama kalian kalau misalnya mau melakukan eksperimen, kan ada kelas eksperimen atau ada variabel yang dikontrol dan lain sebagainya, itu bisa ditaruh di sini. Tapi
kalau untuk variabel kayak moderat dan lain sebagainya itu saya rasa agak jarang ya, terutama untuk mahasiswa S1 biasanya jarang dituliskan di situ. Kecuali kalau misalnya setelah ada apa kesimpulan penarikannya gitu, terus kemudian dia membahas ini ada beberapa variabel yang kemungkinan bisa jadi mempengaruhi, terus ini gitu. Nanti saya jelaskan juga di bagian statistik kalau kita sampai ke regresi, itu kan ada hitungan, misalnya dia berpengaruh berapa nilainya gitu. Misalnya dia berpengaruh dengan tingkat 90% atau 80%, nah sisanya itu 20% atau 10% yang sisanya ini dia itu dipengaruhi dengan variabel lainnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau masih ngantuk? Atau masih nge-vibes hari Minggu? Belum ada pertanyaan? Kalau belum, nanti mungkin kalian bisa belajar sendiri ya. Maksudnya dilihat-lihat lagi variabel-variabel ini, terus kemudian dipelajari. Biasanya kadang kalau misalnya baca sendiri akan lebih paham. Gitu? Lanjut ya. Nah, ini kita juga akan pelajari beberapa hal, jadi mulai dari konsep, kemudian definisi operasional, dan variabel penelitian. Oh, ada Yasmin bilang, belum Mbak, sedang memahami penjelasan Mbak Titis. Oke, Yasmin. Ya, ini agak lebih teknis-teknis ya, teman-teman. Nah, kalau variabel penelitian sendiri, sebenarnya ini dia itu diturunkan dari konsep kemudian diturunkan menjadi definisi operasional dan diturunkan lagi menjadi variabel penelitian. Gitu. Ini kok mengganggu, bentar ya. Kalau teman-teman ada yang nggak paham atau masih bingung, bilang loh ya. Kok ini kayaknya wajah kalian kayak agak-agak bingung gitu. Aku cek dulu wajah kalian. Oke. Nanti jangan lupa dibaca sendiri, mungkin nanti kalau misalnya penjelasan saya agak membingungkan gitu. Bingung banget. Sebentar. Kayaknya aku tuh punya... Sebentar ya, teman-teman. Kalau misalnya ada coret-coretan. Tak cari pen dulu buat menjelaskan biar kalian berkurang bingungnya. Bentar.
Salah. Bentar ya, baru nemu pulpennya. Soalnya saya tuh ganti HP udah nggak ada tunjukannya lagi. Dah. Bentar ya teman-teman. Nah, udah kelihatan coret-coretannya? Sudah, Mbak. Oke. Nah, kita kan di sini punya konsep sama definisi operasional sama variabel penelitian gitu. Terus di sini maksudnya konsep ini tulisannya memang agak seperti dokter. Makanya nanti sambil dengerin saya aja ya. Nah, ini kan konsep itu biasanya kita dapatkan dari teori-teori gitu. Jadi apakah ini mempengaruhi ini gitu. Jadi di sini biasanya lebih ke pengertian gitu. Contohnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman cari gitu kualitas pelayanan publik gitu kan biasanya itu ada pengertian apa-apa gitu. Nah, itu yang disebut konsep, teman-teman. Jadi lebih ke pengertian secara umum. Saya kasih gambaran sederhananya aja biar nggak bingung ya. Pengertian. Terus di bawah ini dia itu juga bisa diturunkan lagi. Ini kok geser. Nah, diturunkan lagi. Kok nggak? Nah, konsep ini bisa diturunkan menjadi definisi operasional. Nah, kelihatan kan? Walaupun tulisannya begini, kebaca? Kebaca ya, teman-teman. Nah, kalau yang si konsep itu tadi kan bentuknya dia lebih apa ya, ke pengertian yang lebih luas atau lebih umum gitu kan. Tapi kalau definisi operasional ini teman-teman bisa bikin sendiri gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalau kalian cari konsep tentang kualitas pelayanan publik itu, kalian ketemu kualitas pelayanan publik itu adalah apa gitu. Coba teman-teman ada yang searching, pegang HP kah? Ini ada yang laptop semua atau HP semua nih? Coba searching kalau kualitas pelayanan publik itu apa? Ada yang mau nyoba satu? Saya, Mbak. Oke, dia silahkan. Kualitas pelayanan publik itu apa? Kualitas pelayanan publik itu merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, menu, manusia, proses, lingkungan, dan yang terjadi menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen, baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan untuk memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi di situ kan memang ada beberapa apa ya namanya, beberapa poin-poin atau beberapa variabel juga yang tadi dibilang ada jasa dan lain sebagainya. Gitu, itu namanya konsep teman-teman. Gitu. Jadi masih sangat-sangat umum. Tapi kalau definisi operasional itu adalah turunan dari konsep. Jadi benar-benar apa yang akan kalian pakai gitu, atau
sebenarnya kalau definisi operasional itu dia itu lebih kalian yang buat sendiri. Gitu, lebih kalian sesuaikan dengan kebutuhan penelitian kalian. Jadi misalnya kualitas pelayanan publik itu langsung kalian mau pakai definisi apa? Kualitas pelayanan publik adalah sesuatu yang bisa diukur dari tangible dan lain sebagainya gitu. Ini lebih Mbak mau tanya. ya. Jadi yang operasional itu kayak menurut versi kita gitu ya. Ya. Oke, Mbak. Ini tadi yang nanya Sidik. Iya. Jadi kalau misalnya yang konsep itu kan dia sesuai dengan ahli atau sesuai dengan konsep yang dari turunan teori dan lain sebagainya. Tapi kalau yang operasional itu yang benar-benar kita pakai, yang benar-benar dari kita gitu. Itu biasanya dia itu menyangkut sama apa ya? Di dalamnya tuh juga ada variabel-variabel yang nantinya akan kita pakai langsung. Aku tahu ini nggak bisa terbaca, tapi maksudnya apa? Mohon maaf ya. Soalnya HP saya tuh kecil. Mau nulis kan nggak kelihatan kan? Anggap aja bisa terbaca lah. Nah, udah dari konsep ke definisi operasional. Terus, nah dari definisi operasional kan tadi pengertian, tapi yang lebih apa ya, variabelnya tuh sesuai dari kita gitu kan. Nah, terus dari definisi itu kemudian kita bisa pecah nih, dia ke variabel. Gitu. Jadi nanti teman-teman di sini akan menulis variabelnya tuh apa aja sih gitu. Jadi menentukan yang independen yang mana, terus yang dependen yang mana gitu. Sebenarnya dari variabel ini bisa lagi diturunkan. Jadi dari masing-masing variabel itu dilihat indikatornya. Ini indikator, bukan? IDK. Ya Allah ini. Nah, IDK, indikator. Semoga terbaca. Saya tahu ini agak susah terbaca. Bukan agak lagi, tapi memang susah. Itu ada yang bingung nggak? Oke, nanti kalau misalnya masih bingung, coba kalian baca-baca atau praktekkan sendiri ya. Ini entah saya yang susah menjelaskan atau bagaimana. Masih bingung. Nanti deh, makanya kemarin tuh saya pikirkan gini kan, kalau misalnya cuma konsep itu nanti kalian pasti bingung, tapi kalau misalnya udah praktek nyobain sendiri itu lebih nggak bingung gitu. Makanya kemarin saya ingin kalian membagi ke beberapa kelompok, dan kelompoknya tentunya yang kelompok besar ya ini sebenarnya, supaya nanti kalian juga bisa saling belajar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang satu udah nggak bingung, diharapkan yang lainnya itu nanti bisa lebih diberitahu gitu. Biasanya lebih mudah kalau misalnya ngasih tahu antar sesama teman. Gitu. Itu alasan juga kenapa saya kemarin nggak bikin kelompok yang terlalu kecil. Takutnya kalau misalnya terlalu kecil, bingung semua dalam satu kelompok, malah nggak jadi-jadi gitu. Mau tanya, Mbak. Hah? Hai Han? Ini kan tadi definisi operasional itu dibagi ke dalam variabel-variabel ya, Mbak, dipecah gitu. Nah, dalam suatu penelitian itu ada minimal jumlah variabel nggak, Mbak? Misalnya minimal 2, 3 atau berapa gitu? Sebenarnya kalau jumlah variabel itu kan sebenarnya bebas ya teman-teman, tapi kebanyakan itu ambilnya dia antara 2 sampai 3 itu untuk statistik inferensial. Tapi kalau misalnya untuk statistik yang kayak deskriptif itu biasanya cuma 1 variabelnya.
gitu. Itu juga apa ya, antara biasanya pada ambilnya tuh 2-3 karena kalau misalnya kebanyakan itu akan banyak perhitungannya gitu. Jadi agak lebih pusing lagi. Gitu. Berarti tergantung. Bahkan ada yang 4 ya. 4 itu maksudnya yang 1 itu terikat, yang 3 bebas. Biasanya 4. 2 sampai 4. 1 sampai 4 wis gitu. Gimana Raihan? Baik Mbak, terima kasih. Sebenarnya kalau yang kita pelajari ini nanti, kita kan mau ke deskriptif statistik dulu. Jadi kita pakai satu variabel dulu. Kecuali nanti kalau misalnya kita udah sampai ke statistik inferensial, kita udah mulai menghitung-hitung atau kita menguji hipotesis, itu akan lebih banyak variabelnya. Gitu. Jadi ini sebenarnya pengantar juga sih. Muka-muka pusing semua. Saya bahagia kalau kalian pusing. Enggak bercanda. Lanjut ya. Iya, kayaknya anak-anak tuh sekarang lebih apa ya? Hari ini tuh lebih diem gitu. Berarti tandanya lebih pusing ya, teman-teman. Kemarin saya meranks tuh mungkin sebentar aja gitu kan. Daripada kalian pusing terlalu lama. Saya tak hapus dulu ya. Wah, di sini bisa ananot. Clear all drawing. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini bisa kalian baca juga. Ini ada contoh-contohnya. Konsep dan variabel. Misalnya konsepnya itu tentang abstraksi dari realitas. Kemudian yang kedua itu konsep yang mengandung variasi nilai, gitu kan. Nanti kalian baca daripada nanti makin puyeng. Ini biasanya ada makanan yang enak kalau misalnya kita makan bareng statistik. Kalian tahu nggak makanan apa? Puyeng hai. Apa? Seblak. Itu nanti malah makin tambah sakit perut. Makanan yang enak kalau misalnya dimakan bareng statistik adalah puyeng hai. Nggak ya Jayus ya? Nggak nyampe ya? Lucu. Mari ngakak bersama. Saya yakin itu garing. Lucu. Lanjut ya. Oke, ini ada beberapa contoh tadi ya. Nah, ternyata saya nulis ya. Mohon maaf ya. Jadi ini contohnya tadi, konsep itu kan tadi yang yang tadi dibilang sama Anggi ya. Terus ini ada juga kualitas pelayanan publik adalah tingkat kesesuaian gitu. Terus definisi operasional itu yang lebih operasional tadi, misalnya tingkat kesesuaian harapan dan kepuasan konsumen dilihat dari tangibles, kemudian reliability, responsif, misalnya 3 itu kan. Nah, gitu. Terus kalau misalnya yang variabel, ya variabel itu ini. 3 ini loh. 1, 2, 3 ini variabel. Gitu. Terus kalau indikator itu dia ukuran gimana sih kita tahu tingkatnya variabel gitu. Misalnya dari tangibles atau penampakan pelayanan publik itu bisa kita lihat dari apakah dia peralatannya modern atau enggak gitu. Terus ruang kerja bersih dan rapi apa enggak, penampilan karyawan itu rapi dan profesional atau enggak, terus dan lain sebagainya
Ini indikator, yang ini variabel. Masih bingung nggak? Kalau diem berarti masih bingung ya? Bisa diulangin nggak, Mbak? Ya Delvi. Oke, atau saya kasih contoh yang lain, yang lebih mungkin kalian bisa paham. Saya kasih contoh di luar ini deh, di luar kualitas pelayanan publik gitu. Misalnya kalian kalau misalnya mau memilih pasangan hidup, berarti kan variabelnya itu adalah ketampanan atau kecantikan. Ya enggak? Ini kayaknya lebih nyantol nih nanti ini. Atau ada variabel lainnya? Kalau kalian milih pasangan hidup? Inner beauty sih, Mbak. Ya, saya nggak percaya dengan inner beauty. Inner beauty itu bisa dilihat ketika kalian udah kenal jauh gitu. Ada juga yang Allah itu aja luarannya nggak cocok, masa mau kenal jauh. Atau ini variabel kita untuk memilih pasangan hidup adalah kekayaan, tingkat kekayaan seseorang. Ada? Bisa, Mbak, bisa. Bisa kan? Nah, itu yang contohnya. Jadi, misalnya dari variabel kita cari tingkat kekayaan, terus tingkat ketampanan atau kecantikan, tingkat kebaikan calon mertua, gitu kan? Dan lain sebagainya ya, teman-teman. Tingkat kebaikan keluarga si calon ini. Misalnya 3 itu ya. Sampai sini paham? Paham kan? Paham. Nah, Paham, Mbak. Indikatornya apa, itu Mbak? kalau yang begini-begini tuh langsung paham gitu. Nah, ini kan kita udah punya variabel-variabelnya ya, teman-teman. Terus kita mau cari indikator gitu. Misalnya indikator untuk tingkat kekayaan. Gimana sih kita tahu dia itu kaya apa enggak? Ada yang mau coba enggak? Pendapatan mungkin, Mbak. Ini siapa ini? Bentar. Aku tulis dulu. Tadi yang bilang pendapatan siapa? Octavia, Mbak. Octavia. Terus apa lagi? Penghasilan. Ya. Iya, dari banyaknya aset mungkin, Mbak. Iya, siapa yang bilang banyaknya aset ini? Aftin, Mbak. Aftin. Ada lagi? Dari tingkat karir seseorang. Apa? Tingkat apa? Tingkat karir seseorang. Oh ya. Kerjaan, Mbak, mungkin. Lihat dari kedudukan atau jabatannya mungkin. Iya, bisa jadi. Nah, sebenarnya contoh yang indikator kalau kayak gitu kan yang lebih operasional tuh ada lagi gitu. Misalnya kita lihat dari isi dompet. Warisan, Mbak. Bisa juga ya. Iya, Vito. Dari warisannya. Ya, bisa jadi gitu. Dari terahnya, Mbak. Dari terah. Atau marga. Ya kalau kita di Medan atau di mana itu ada lagi terah-terahnya gitu loh. Terah yang khusus ini itu yang kaya, yang ini yang enggak. Kalau nggak salah, siapa nih orang Medan? Kepemilikan kripto, Diva bilang kepemilikan kripto. Kalau Medan biasanya PNS, Mbak. Oh, berarti saya udah masuk kaum memenuhi ini calon. Ya, biasanya Batak gitu, Mbak. Iya. Ini Octavia orang Batak kah? Bukan, cuma saudara ada yang dari Batak juga gitu, Mbak. Iya, sip. Nah, itu. Jadi contohnya, misalnya tadi variabelnya itu tingkat kekayaan, terus indikatornya itu bisa dari yang teman-teman sebutkan tadi, gitu kan. Entah itu pendapatannya, terus warisannya, atau asetnya, gitu. Jadi kita melihat seseorang itu berwibawa. Jadi, wih, bawa mobil. Atau berkepribadian mobil pribadi, rumah pribadi, gitu kan. Ini lebih paham nggak? Paham. Kalau nyantol, Mbak. Lebih nyantol kan? Tahu gitu tadi itu ya. Aku kasih contohnya ya. Nah, kalau misalnya tingkat variabelnya itu tingkat kecantikan atau kegantengan,
Itu ada yang nyoba nggak indikatornya apa aja? Mungkin skincare yang dipakai. Perawatannya, Mbak. Dari kulitnya, Mbak. Nah, kok tadi siapa aja yang tak tulis? Aku malah nulisnya tuh malah yang kalian sebut ya. Tadi Sidik, terus siapa lagi? Tadi siapa yang bilang untuk indikator-indikator ini barusan? Ayo, coba. Iya tadi. Apanya? Ayo indikator ganteng atau cantik? Ayo kalian melihat orang Dari bodinya, Mbak. Hah? Dari bodinya. Oke. Dari kulit warna putih, Mbak. Oke. Artinya Rasis. Iya, Mbak. walaupun rasis sebenarnya ada beberapa yang kayak gitu juga gitu. Iya sama Mbak. Mata sipit, Mbak, mata sipit. Cindo ini cindo. Iya, saya tuh juga orang tua saya kan sebenarnya nggak suka sama orang Cina gitu kan. Tapi orang tua saya sedikit kualat gitu. Mama saya terutama ya gitu. Suka kalau misalnya ada Cina tuh, wah nggak mau gitu kan. Terus paling itu gitu kan. Jadi underestimate sedikit. Tahu-tahu saya dapat orang yang mirip Cina. Jadi kemarin habis nikah terus kok mirip Cina. Terus suami saya juga kadang sering bilang, aku beda kok dari Cina. Apanya yang mirip Cina? Padahal dia kemana-mana selalu dipanggilnya ko gitu. Terus kalau dia numbuhin kumis, teman-teman, nggak tahu apakah kumis suami saya tuh normal atau enggak, tapi dia itu tumbuhnya tuh di pinggir. Yang khasnya orang Cina cuma di sini sama di sini gitu. Jadi di sini nggak ada. Iya, mukanya juga bersih. Apa kebersihan muka ya? Ini tadi siapa? Ini Maha siapa ya? Nah, Maha Neswara, tulis ya. Alhamdulillah ya kayak gini lebih nyantol gitu. Terus mungkin ada juga indikatornya tuh adalah tingkat kemancungan seseorang gitu. Saya kalau misalnya lihat dia ganteng atau enggak bisa dari mancung enggaknya gitu. Nah, udah lanjut ya. Berarti udah paham, alhamdulillah. Atau mungkin ada lagi tingkat kealiman seseorang. Astaga, saya juga lupa. Biasanya kita sebagai orang yang beragama sholat tepat waktu. Ya, Sidik ya ini barusan yang bilang. Iya. Tinggi badan, Mbak, mungkin. Iya, tadi tinggi badan. Saya masuk itu Anggi. Canda. Nah, itu biasanya kan juga nyari pasangan katanya adalah agamanya yang nomor 1 gitu. Jadi cari tingkat kealimannya. Seberapa kali dia sholat, apakah sunnahnya iya juga. Kita lanjut ya. Oke. Memang kalau misalnya yang soal anak muda gini lebih dipahami begitu daripada aku ngomongin kinerja pegawai, kualitas pelayanan. Dan ini ada beberapa yang bisa kalian baca. Kita udah 1 jam sendiri. Belum ya, 50 menit. Karena saya punya jam, ini kebetulan saya lagi di rumah, saya punya jam yang setiap jamnya itu mesti dia bunyi gitu. Jadi sekalian mengingatkan saya untuk kalau saya tidak berlama-lama. Dan karena saya juga kayak tipe-tipe ibu-ibu arisan yang suka rumpi gitu, takutnya nanti kita berlama-lama ngerumpinya ya. Jadi makanya sering banget saya tuh ngeliat jam, apakah lewat atau enggak. Nah, lanjut. Ini catatan untuk definisi operasional. Ini bisa kalian baca. Saya yakin kalau misalnya dibaca seperti ini tuh agak pusing. Jadi skip aja ya teman-teman. Yang tadi aja wis. Nah, ini tadi ada beberapa jenis dan fungsi variabel. Ini sebenarnya tadi ada
7 yang ditulis di depan, tapi di sini cuma 6. Yang satunya lagi variabel antecedent. Nanti mungkin teman-teman bisa baca antecedent itu apa. Sebenarnya juga selain ini ya, biasanya variabel antara, terus moderator, pengganggu, sama antecedent itu jarang dikeluarkan gitu. Terutama kalau misalnya untuk kalian yang S1 tuh ya kurang lebih jarang lah gitu. Biasanya yang lebih diperhatikan adalah dependent, independent. Kemudian kalau misalnya ada eksperimen, itu ada variabel kontrol gitu. Tapi saya rasa nggak banyak S1 pun yang ambil eksperimen, jadi ya ini paling banyak ambilnya yang dependent sama independent. Nah, dependent. Ini saya suka kebalik-balik kadang. Mungkin teman-teman juga nanti kebalik-balik, jadi independent itu kan merdeka ya. Merdeka itu berarti bebas, jadi ini variabel bebas. Kalau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Nah, variabel yang lain itu yang dimaksud adalah variabel dependent. Kalau dependent itu artinya dia itu tidak bebas atau tidak merdeka, berarti dia variabel terikat gitu. Variabel terikat itu yang dia itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Gitu. Pusing nggak? Pusing nggak teman-teman? Lumayan enggak, Mbak? Lumayan nggak? Lumayan. Kalau masih agak pusing, berarti aku kasih contoh ya. Sebentar. Dependent kan yang terikat ya. Ini misalnya adalah tingkat seseorang itu mau menikah atau tidak. Menikah dengan si A gitu kan misalnya. Tingkat kemauan A itu mau menikah dengan B gitu. Contohnya. Nah, terus variabel independen yang mempengaruhi itu adalah apakah si B ini dia itu tadi tampan, terus habis itu alim, terus habis itu dia uangnya banyak atau apa tingkat kekayaannya gitu kan. Nah, itu contohnya untuk independen gitu. Jadi ketiga hal ini dia yang bisa mempengaruhi dependent atau yang dia itu sebagai tingkat kemauan si A untuk menikah dengan B. Gitu. Kira-kira seperti itu? Kayaknya mulai diam lagi, pemirsa, mulai pusing lagi. Mencoba memahami, Bu. Iya. Ada yang sampai melihat langit-langit, penerawang jauh, kemudian berpikir masa depan, tingkat aku besok gimana ya memilih pasangan. Gagal fokus malahan. Masih sama saya kan? Nah, sebelum ke sini mungkin aku ini aja ya, aku presensi dulu. Sekalian istirahat daripada pusing lagi. Saya buka. Ini belum pada trauma dengan statistik kan? Kita belum nyemplung soalnya. Ibarat kita lagi ada di suatu kolam renang, paling kita cuma baru melihat kolam renangnya gitu. Jadi kita belum nyobain permukaan, belum nyemplung, belum basah. Sebenarnya aku aku absen. Nanti kalau misalnya ada yang bermasalah di bagian audionya, bisa diketik ya di kolom chat hadir atau bagaimana itu. Yang pertama dari kelas A dulu ya. Aftin Sabrana, Aftin. Hadir, Ibu. Isya.
Hadir Ibu. Anwita, Hadir Bu. Alivia, Hadir Bu. Octavia, Hadir Mbak. Sidik, Hadir, Mbak. Ganis, Hadir Bu. Andis, Hadir, Mbak. Mela, Hadir Mbak. Katarina, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Naufal, Hadir, Mbak. Awa, Hadir Bu. Adis, Hadir Bu. Diva, Hadir Bu. Ana, Hadir Bu. Haki, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir Bu. Delvi, Hadir, Mbak. Saras, Hadir, Mbak. Umar, Hadir, Bu. Iqbal, Hadir, Bu. Aulia, Salsa maksudnya, Salsa, Hadir Bu. Cynthia, Hadir Bu. Zara, Hadir Ibu. Intan, Hadir, Ibu. Pincah, Hadir Bu. Lara, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Mbak. Vinda, Hadir, Bu. Dila, Hadir Bu. Windy, Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. Debra, Hadir Bu. Vito, Hadir, Mbak. Nadia, Hadir, Bu. Sabia, Hadir Bu. Nayaka, Hadir, Mbak. Risa, Rizka, Hadir Mbak. Ayah, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Afri. Hadir, Bu. Sekarang kelas C. Ini hadir semua berarti. Arda, Hadir, Mbak. Jenny, Hadir, Bu. Vian, Hadir Bu. Alfi, Hadir Mbak. Rizky, Hadir, Mbak. Rahel, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Mbak. Farah, Hadir Mbak. Dika, Hadir, Mbak. Viola, Hadir Mbak. Ardi, Hadir, Mbak. Devi, Hadir Mbak. Novi, Hadir Mbak. Cinta, Hadir, Mbak. Mariska, Hadir Mbak. Naufal, Hadir, Mbak. Risma, Hadir Bu. Ais, Hadir, Bu. Neva, Hadir, Mbak. Cahya, Hadir, Mbak. Yasmin, Yasmin hadir Mbak. Egi, Hadir, Mbak. Firgiawan hadir. iya. Belva, Hadir, Bu. Sefira, Hadir, Mbak. Fianinda, Hadir Mbak. bentar, aku tuh belum punya datanya Fianinda sama Nayaka tadi. Kalau Fianinda tuh panggilannya siapa ya? Via Mbak.
Via juga. Berarti via-nya ada 4 ya? Dari mana asalnya? Dari Magelang. Aku cek dulu yang bolong-bolong. Kalau Nayaka tadi panggilannya siapa? Nayaka, Mbak. Dari? Dari Solo. Bentar ya. Oke. Lanjut ya ke Sania. Hadir, Ibu. Anjosa. Hadir, Mbak. Adara. Hadir, Mbak. Ini sebenarnya siapanya keluarga Andara ya? Beda-beda. Beda ya? Rafa? Hadir, Mbak. Mila? Hadir, Bu. Pedro? Hadir, Mbak. Erlang? Hadir, Mbak. Bintang? Hadir, Bu. Cita? Hadir, Bu. Tesi? Hadir, Mbak. Juwita? Juwita? Hadir, Bu. Bagus? Hadir, Mbak. Diva? Hadir, Mbak. Oke, sip. Hadir semua ya. Ntar aku share screen lagi. Sudah terlihat? Masih kuat lanjut ya? Kita masih separuh jalan ini. Oke. Udah ini. Nanti mungkin bisa teman-teman baca, gitu ya. Baca sendiri daripada nanti pusing lagi. Next. Nah, ini ada beberapa variabel, beberapa variasi nilai dalam variabel gitu. Ini kadang disebut sebagai variabel nominal atau data nominal ya, teman-teman. Atau data ordinal, variabel ordinal seperti itu. Jadi untuk variasi ini sebenarnya ada 4. Ini juga nanti yang menentukan apakah dia itu masuk ke statistik parametrik atau non parametrik. Gitu. Biasanya kalau yang masuk ke statistik parametrik itu dia adalah variabel atau data-data yang dia itu interval dan rasio. Tapi kalau misalnya yang nominal sama ordinal, biasanya itu dia masuknya ke statistik non parametrik gitu. Nah, ini ada nominal, ada 4 tadi kan. Yang pertama adalah nominal. Itu dia di sini menggambarkan perbedaan label. Gitu. Jadi nilainya itu nggak terlalu apa ya teman-teman, nggak terlalu berarti gitu. Jadi kayak laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi kalau misalnya dibedakan tuh nggak ada artinya gitu, atau bukan nggak ada artinya ya teman, tapi ya udah gitu, cuman membedakan aja, cuman untuk membedakan antara dia laki-laki atau perempuan, atau misalnya dia jabatannya apa, jabatan administrator atau jabatan pengawas atau jabatan pelaksana gitu. Jadi untuk membedakan saja, nggak ada artian yang lainnya gitu. Terus kemudian ada juga variabel ordinal. Ini dia biasanya untuk menggambarkan tingkat
atau level gitu. Tapi untuk tingkatannya ini biasanya kita nggak tahu secara pasti rentangnya itu berapa gitu teman-teman. Contohnya itu misalnya dia tuh juara 1, juara 2, juara 3. Kan kita nggak tahu ya nilai si juara 1 itu berapa, nilai si juara 2 itu berapa. Kita hanya tahu dia tuh berada di kelas apa atau tingkatannya berapa. Gitu. Pusing atau paham? Pusing. Pusing. Makan puyeng. Kalian sih kebanyakan makan puyeng, hai. Jadi, yang pusing yang mana? Nominal, ordinal, yang mana? Bagian nominal, variabel nominal. Nominal itu dia kayak memberikan label aja, gitu. Kalau diketahui jaraknya tetap variabel ordinal atau bukan, Mbak? Itu di variabel selanjutnya, Diva. Gitu. Sebentar ya, tak tulis. Kalau misalnya ini loh, kalau misalnya nominal kan dia cuman sebagai pembeda aja, secara gampangannya, secara sederhana. Jadi dia nggak ada arti yang lebih gitu. Kalau aku cuman bedakan, kalau variabel jenis jabatan aparatur sipil negara tuh maksudnya gimana? Sama perbedaan label, menggambarkan perbedaan label. Ya, jadi ini cuman kalian gini. Jadi dalam satu instansi, dia itu punya pegawai-pegawai, jabatannya itu apa aja, gitu. Jadi kita nggak bisa ngetaati itu, paling cuma bisa membaca, oh di dalam instansi tersebut itu pegawai dengan jabatan administrator itu ada 10 misalnya, terus jabatan pengawas ada 5, terus jabatan pelaksana ada 4, jadi cuma sekitar itu. Jadi untuk membedakan. Sama aja kalau di kelas kalian, itu kan ada perempuan dan laki-laki ya, gitu. Jadi cuman bedakan perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, gitu teman-teman. Jadi nggak ada. Jadi horizontal gitu bukan Mbak yang tentang jabatan, sedangkan yang ordinal itu vertikal. Sebenarnya bukan tentang horizontal sama vertikal sih. Pemaknaannya aja yang lebih berbeda. Kalau misalnya si nominal, itu kan dia nggak ada ya mungkin tadi kalau misalnya, siapa yang tadi? Kalau Octavia menggambarkan itu, horizontal tuh maksudnya hampir sama semua, setara gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu, tapi kalau misalnya ordinal tuh maksudnya vertikal tuh bisa kita tingkat-tingkatkan gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau si nominal itu dia belum tentu si perempuan itu lebih tinggi dari si laki-laki gitu. Jadi nggak diartikan gitu. Jadi cuma sebagai pembeda. Kalau agama, gender gitu masuk nominal juga. Iya, teman-teman. Rahel ya? Ya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kayak wilayah juga iya. Gitu. Saya yang kemarin nanya kalian dari mana saja itu saya bisa jadikan nominal gitu. Jadi nanti berapa yang di Sleman, berapa yang di Jogja, berapa yang di Bantul itu masuk nominal juga. Karena kan kita tidak bisa ngejudge gitu. Yang tinggal di Sleman lebih baik dari yang di Jogja kan enggak juga kan? Itu hanya pelabelan saja gitu. Paham teman-teman? Apa sedikit paham mungkin. Yeah. Jadi pelabelan. Hanya label saja gitu. Terus kalau misalnya yang ordinal, itu kan seperti juara 1, 2, 3, sebenarnya kan ada tingkatannya. Tapi dia itu, kita tidak tahu nilai pastinya itu berapa, gitu. Terus juga, kayak kita ditanyakan persepsi kita, apakah kita setuju, sangat setuju, itu kan istilahnya lebih subjektif ya. Kita nggak ada ukuran-ukuran tertentu. Misalnya teman-teman ya, apakah teman-teman ketika kalian ngisi kuesioner
sangat setuju sama netral tuh, apakah ada ukurannya dari teman-teman atau hanya persepsi aja, hanya kayak kira-kira? Mengira-ngira sih lebih tepatnya. Ya, nah itu kurang lebih ordinal itu seperti itu. Jadi ada tingkatannya, tapi tidak ada yang pasti gitu. Paham ya? Jangan dibaca ininya ya, yang jangan dibaca yang ini. Dibaca yang atasnya aja. Itu bikin bingung, Bu. Iya, ini nggak usah. Atau apa PPT-nya saya edit aja ya. Yang ini kan yang bikin bingung. Nanti deh saya update untuk PPT-nya. Nah, gini kan, daripada nanti kalian pusing-pusing. Nyapa lagi nih. Udah gini ya. Kalau gini lebih paham nggak teman-teman? Lebih paham, Bu. Oke. Lebih paham daripada yang tadi, Bu. Oke. Yasmin tanya, nilai yang dimaksud tadi dalam variabel ordinal, jadi variabel ordinal itu nilai 1, 2, 3 itu hanya sebagai pembeda. Gitu. Jadi, kalian kalau misalnya mengcoding, aku juga agak mau ini mikirin. Kalian tahu coding nggak? Coding mengkodekan. Kalau nggak, besok kita coba ini ya. Makanya kemarin saya juga kepikiran, kalau misalnya saya cerita saat kayak gini kan, agak mengawang-awang gitu kan. Nanti kita coba ya, pas beberapa itu, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kan, kayak mengcoding itu misalnya satu itu, oh ini aja yang tak ganti bentar. Nah, gini kayaknya lebih paham ya. Tak ganti wae wis. Variabel jenis jabatan. Kayak gini masih bingung nggak apa tak ganti gender aja? Jenis apa? Kayak gini wae wis ya. Siap Mbak, paham. Oke. Nah, gini. Jadi kalau misalnya variabel nominal, itu kan tadi kan ada 1, 2, 3, tapi yang 1, 2, 3-nya ini dia cuma sebagai pembeda. Jadi misalnya kode 1 untuk jabatan, kode 2 untuk jabatan pengawas, kode 3 untuk jabatan pelaksana gitu. Terus habis itu kalau misalnya variabel ordinal, ini dia kan ada 1, 2, 3, tapi 1, 2, 3 ini tidak ada ukuran yang pasti gitu. Jadi kayak apa ya, nggak ada interval yang pasti atau nggak ada rasio yang pasti gitu. Jadi cuman kamu masuk ke juara 1 gitu, atau juara 2 atau juara 3 kan kita nggak tahu nilainya berapa gitu. Atau yang tadi waktu kita bilang kita sangat setuju kan kita nggak ada ukuran seberapa kita sangat setuju, nilainya sampai sangat setuju gitu. Oke, aman ya? Aman. Lanjut.
ini adalah variabel interval sama variabel rasio gitu. Nah, kalau variabel interval itu menggambarkan jumlah yang tidak memiliki nilai 0 mutlak. Jadi nggak ada angka 0 gitu sebenarnya. Contohnya kayak indeks kemiskinan atau Gini ratio atau apa itu gitu. Tahu Gini ratio, teman-teman? Nggak, nanti ditulis ya, itu Gini ratio itu adalah ketimpangan tingkat ketimpangan suatu daerah. Jadi antara yang kaya dengan miskin gitu. Apakah dia semakin timpang itu kayak semakin jeglek atau jauh gitu. Gitu. Nah, itu namanya Gini ratio. Ini semakin ke belakang kalian akan lebih familiar dengan yang namanya Gini ratio. Nah, contohnya ya, kalau misalnya indeks kemiskinan di suatu daerah itu kan nggak mungkin ada yang indeks kemiskinannya 0. Apakah ada, teman-teman? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti dia masuk dalam variabel interval. Gitu. Di samping itu, variabel interval itu juga dia ada angkanya yang pasti. Gitu. Terus juga ada variabel rasio. Kalau variabel rasio itu menggambarkan jumlah atau ada angka yang pasti, terus dia itu ada nolnya, bisa 0. Contohnya income atau pendapatan, itu kan pendapatan itu bisa nggak seseorang itu pendapatannya 0? Bisa kan? Mungkin bisa. Nah, iya bisa. Kalau orang zaman now sekarang bilang, orang milenial bilang, Gen Z bilang, beban keluarga ya. Iya, beban keluarga. Beban. Saya tuh agak, apa ya, biar kita agak-agak kayak seumuran gitu. Kadang saya buka IG gitu kan. Jadi ngelihat-lihat, apa sih ini maksudnya beban? Apa sih ini maksudnya itu? Gitu. Biar kita kelihatan seumuran. Jadi kalau kalian ngomong saya masih nyambung, saya ngomong kalian masih nyambung gitu. Nah, ada juga tadi yang bilang mungkin jarak ya. Jadi jarak antara seseorang dia bisa 0 juga. Ada yang jarak tuh bisa 0 nggak sih, teman-teman? Atau mesti 0, sekian? Bisa 0, Mbak. Bisa 0 ya. Jadi kalau misalnya bisa 0, dia masuk ke variabel rasio. Gitu. Kalau misalnya apa ya, tinggi badan itu bisa 0 nggak? Enggak, ya. Berarti masuknya ke interval. Ke interval. Ya. Berat badan sama juga ya? Ya, sama. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Kalau misalnya dia nggak punya nilai 0, berarti dia masuk ke interval. Tapi kalau misalnya yang punya nilai 0, dia itu masuknya ke rasio. Gitu. Kayak tinggi badan, berat badan gitu. Begitu kalian dilahirkan kan langsung punya gitu. Jadi nggak mungkin 0. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke uji hipotesis. Kita punya waktu berapa menit sih? Sekitar 20 menit lagi ya? Ini mungkin nggak akan saya bahas terlalu dalam di sini, karena sebenarnya uji hipotesis itu kan kita akan pakai itu di statistik gitu. Jadi ini kayak sebagai pengantarnya, nanti kalian belajar sendiri gitu. Jadi ini cuma sepintas. Nah, ini ada beberapa beberapa pengertian tentang hipotesis itu. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara gitu, atau prediksi terhadap rumusan masalah gitu kan. Nah, ini ada juga hipotesis adalah pernyataan dalam penelitian kuantitatif di mana
peneliti membuat dugaan atau prediksi. Jadi yang tadi sebelumnya kan jawaban sementara, nih kata kuncinya. Nah kalau si Creswell bilangnya adalah dia itu dugaan atau prediksi tentang hasil penelitian dari hubungan antara atribut dan sifat variabel. Gitu. Ini kata kuncinya di sini nih. Gitu. Jadi secara gampangnya daripada kalian pusing, hipotesis itu adalah jawaban sementara. Hipotesis itu adalah dugaan atau prediksi. Misalnya, saya berhipotesis kamu berselingkuh dengan dia. Dugaan awal. Nanti tinggal aja dihitung. Berapa intensitas cat si A dengan B? Itu indikator ya. Berapa intensitas dia ketemu? Lanjut, kita. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya hipotesis itu, kalau misalnya diturunkan, itu dari satu hipotesis atau dari satu rumusan masalah, dia itu bisa diturunkan menjadi dua. Yang satu adalah H0, ini bacanya H0 ya. Yang satu lagi adalah H1 atau H alternatif. Jadi yang biasa kita pakai itu yang kita uji adalah H0, itu ya dugaan kita gitu. Tapi kalau misalnya dia H0-nya ditolak, langsung dia beralih ke H1 atau H alternatif. Gitu. Jadi nanti kita akan, kalau misalnya masuk ke statistik, kita coba SPSS, kita akan lihat apakah H0 itu di-reject, di-reject aja. Lanjut ya. Oke, ini ada beberapa bentuk rumusan hipotesis. Jadi ada hipotesis deskriptif, kemudian komparatif, kemudian ada juga hipotesis hubungan. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang, biasanya kalau untuk deskriptif itu dia variabelnya satu, mandiri. Jadi dia itu tidak dibandingkan atau tidak dihubungkan dengan yang lainnya. Gitu. Independen. Terus kalau hipotesis komparatif, itu dia itu membandingkan dua variabel atau lebih. Kalau hubungan, itu biasanya dia melihat adanya hubungan atau tidak. Gitu. Kalau komparatif ini kan, jadi kita lebih ke melihat ada perbedaan atau tidak. Tapi kalau yang ini, apakah ada pengaruh atau hubungan atau tidak. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada contohnya. Mungkin supaya teman-teman tidak pusing. Ada contoh yang mungkin sederhana ya, teman-teman. Ada yang tahu, ada yang masih ingat ini bacanya apa? Mu, Mbak. Iya, Diva, benar. Mu dalam statistika itu adalah rata. Cek deh nanti di googling ya. Nanti kalian cek mu itu dalam statistika itu adalah rata. Beda dengan mu dalam fisika. Kan beda ya? Ada yang ingat mu dalam fisika itu kalau nggak salah ada hitungannya sendiri ya. Jadi beda teman-teman. Nah, kalau untuk hipotesis deskriptif ini, misalnya kita punya rumusan masalah seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Nah, terus kita bikin nih hipotesisnya. Hipotesisnya langsung kita judge saja. Nah, kalau di judge seperti ini, itu bisa jadi dari apa ya? Dari teori atau dari omongannya siapa gitu. Jadi kita bisa taruh di sini gitu. Misalnya gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 80% dari yang diharapkan. Nah, itu baru kemudian kita menghitung, menentukan H0 dan H1. Ini kan berarti rata ya, rata itu lebih besar atau sama dengan 0,8. 0,8 karena 80%. 80% itu kan 80 per 100, teman-teman. Berarti kalau 80 per 100 berarti 0,8. Gitu. Nah, ini H0-nya, terus H1-nya berarti kebalikannya. Berarti kalau misalnya ini ditolak,
Kalau misalnya H0-nya itu hasilnya itu tidak lebih dari 0,8, berarti kan kebalikannya tuh dia kurang dari 0,8. Pusing nggak teman-teman? Aku ngecek dulu. Pusing. Pusingnya di mana? Pusingnya di rumus tadi. Oh, iya. Bentar. Mbak, kok itu kebalikannya bukan pakai sama dengan juga ya? Karena ini kalau yang satunya itu kan udah sama dengan 0,8, gitu kan? Nah, berarti 0,8 ini dia udah masuk ke diterima, gitu. Nah, kebalikannya berarti kan dia mulainya dari 0,79 maksudnya. Jadi 0,8 itu udah nggak masuk kebalikannya lagi. Paham nggak, Diva? Nah, iya gitu. Contoh sederhananya juga, misalnya, ada yang bingung teman-teman? Kenapa kok yang satunya tidak pakai sama dengan juga? Saya ini tadi mana ya? Belum keluar apa ya? Nah, oke, bingungnya di mana nih? Ini ya. Aku pakai contoh yang lainnya. Ini aku pakai contoh lebih ke politik. Kalian masih dapat ilmu politik kan? Di semester ini ada. Ada. Sepertinya ada. Kok sepertinya? Kayak kurang yakin gitu. Nah, kalau misalnya di ilmu politik tentang elektabilitas, itu kan ada beberapa presiden, calon presiden kemarin, ingat nggak teman-teman? Dia menganggap bahwa tingkat elektabilitas dia 60%. Gitu. Ingat nggak? Ingat. Nah, itu bisa kita hitung juga di sini gitu. Misalnya tingkat tingkat elektabilitas 60%. Kan dia si bakal calonnya itu yang menyatakan tingkat elektabilitasnya 60%. Gitu kan. Terus kemudian lawannya atau masyarakat nggak percaya gitu. Masa sih 60% tingkat elektabilitasnya? Terus kemudian dihitung nih menggunakan statistik deskriptif dengan kita membuat hipotesis deskriptif gitu. Jadi hipotesisnya kita adalah tingkat elektabilitasnya dia mencapai 60%. Gitu. Terus kita kalau misalnya menentukan H0 salah satu, H0 H1 otomatis kan aku pakai titik 2 yang kayak gini soalnya biar nggak rancu sama sebelahnya teman-teman. Biasanya tuh, nah titik 2-nya tuh pakai yang ini bukan yang sama dengan, karena akan rancu di sebelahnya. Ini mu, ini mu. Terus H0-nya itu berarti kan kita mengklaim sesuai dengan yang tadi dikatakan sama bakal calonnya tadi. Tingkat elektabilitasnya mencapai 60%. Kalau mencapai 60%, berarti kan 60% itu masuk. Gitu. Berarti artinya dikatakan valid atau diterima ketika dia lebih besar dari 60% elektabilitasnya. Ya enggak? Kalau kurang, kan berarti dia tidak sesuai tadi sama kata-kata yang si bakal calon presidennya itu. Iya nggak, teman-teman?
Iya. Ya, ya. Ya kan? Nah, berarti si H0-nya ini dia harus lebih besar dari 0,6. 0,6 itu karena 60%. 60% kan dia itu 60/100. Berarti ini 0,8 ya? 0,6 ya? Kalau lebih besar sama dengan 0,6 atau kurang. Kalau ini kan sebaliknya berarti 0,6 gitu. Paham ya teman-teman? Kalau nggak nanti dipelajari lagi, nanti dibaca-baca lagi. Misalnya teman-teman ada yang agak bingung, terus kadang kebalik-balik tentang arah ini loh, arah ini. Ada yang sempat sering kebalik-balik nggak mengartikannya? Cara bacanya, mu lebih besar dari 0,6. Ini tanda-tanda teman-teman sudah mulai oleng, saudara-saudara. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang sering kebalik-balik, aku kasih tipsnya ya. Bu, kenapa tulisnya? Karena biar lebih mudah gitu. Kalau misalnya 60% kan dia ada satuannya. Ya nggak, persennya itu loh, ada yang ikut. Tapi kalau di sini kan dia harus bebas dari satuan gitu. Kalau kita tulis 60% ini kan dia harus persennya ini harus ikut kan. Tapi kalau misalnya mau cuman angka tanpa satuan apapun, ya jadinya dijadikan 0,6 dulu. Gitu Windy. Terus, oh ya tips nanti kalau misalnya supaya teman-teman nggak kebalik-balik, ini kan ada tanda seperti ini, ada tanda seperti ini. Aduh. Sebentar. Nah, kalau misalnya ini tinggal dikasih aja apa garis di depannya. Ini terus ini. Jadi untuk niteni itu apa? Mengingat-ingat gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan berarti besar. Kalau ini berarti kecil. Jadi kayak ini kan teman-teman. Jadi dia dikasih garis mu lebih besar daripada 0,6 gitu. Terus kalau di depannya ini dikasih garis, berarti mu lebih kecil daripada 0,6. Itu biasanya pembacaannya supaya teman-teman nggak kebalik-balik. Itu tipsnya. Oke, aku hapus ya. Kita lanjut, ada 2 lagi sebenarnya. Nanti daripada kita sampai malam ternyata. Jadi saya percepat, nanti kalian baca-baca. Clear all drawing. Nah. Terus lanjut. Nah, ini ada juga hipotesis komparasi. Kalau yang tadi kan untuk menghitung atau melihat apa ya judge-nya itu sesuai apa enggak. Tapi kalau misalnya si hipotesis komparatif itu dia melihat apakah ada perbedaan di suatu tempat, pokoknya perbedaan dari 2 yang kita bandingkan gitu. Kalau di sini kan kita melihat perbedaan gaya kepemimpinan antara lembaga X sama Y gitu. Terus hipotesis untuk H1-nya itu mesti tidak ada perbedaan. Gitu. Itu udah pasti tidak ada perbedaan. Terus kemudian
H1-nya itu berarti kebalikannya, yaitu ada perbedaan gitu. Teman-teman kalau misalnya nanya, Mbak itu apakah H0-nya itu selalu kalimat negatif ya? Iya teman-teman, ini selalu H0-nya yang di sini untuk lihat perbedaan itu selalu template-nya itu tidak ada perbedaan. Gitu. Jadi teman-teman nanti jangan kebalik ya. H0-nya itu mesti tidak ada perbedaan dan H1-nya itu ada perbedaan. Nah, ini makanya ini juga yang tetap dilihat si rata-ratanya gitu. Ini nanti akan kita pelajari lebih dalam pas kita praktek SPSS gitu. Lanjut ya. Terus ini juga ada hubungan. Ini rumusannya adalah kita melihat apakah ada hubungan atau kita melihat ada pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kinerja pegawai. Nah, ini gaya kepemimpinan sama efektivitas kinerja pegawai itu berarti adalah dua variabel. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung hubungan, itu mesti ada minimal dua variabel. Ini masih ingat bacanya apa? Rho, Mbak. Ya, Rho. Tadi yang jawab siapa? Diva? Iya, Mbak. Ya, kalau di fisika, kalau nggak salah ya, itu Rho itu untuk menghitung tekanan. Ya nggak? Bukannya massa jenis ya, Mbak? Tekanan apa massa jenis? Oh, iya, iya. Massa jenis. Massa jenis ya? Ya berarti aku balik. Aku soalnya ingatnya cuman apa MG Rho MG apa udah lama sih nggak pakai rumus itu. Terus apa kalau misalnya di statistik dia bukan untuk massa jenis tapi untuk varian. Coba deh kalian cek Rho dalam statistik. Nah, Rho dalam statistik ini dia melihat apa sih namanya? Untuk melihat hubungan antar variabel. Nanti dicek aja. Ini ada juga penjelasannya di Google. Jadi kalian bisa googling. Lanjut, teman-teman. Nah, ini tadi cara penentuan jumlah hipotesis. Tadi yang sempat ditanyakan di awal-awal, itu bisa dilihat dari sini. Jadi, untuk deskriptif itu biasanya dia, apa namanya, cuma satu, gitu. Terus ini jumlah variabel, kalau deskriptif biasanya univariat, atau hanya satu saja, tapi kalau korelasional bisa 1, 3, dan seterusnya gitu. Lanjut, ini bisa dipelajari sendiri. Terus ini tugas. Nah, ada pertanyaan nggak teman-teman? Soal materi hari ini maksudnya. Kayaknya banyak. Nah, kalau misal kayak pimpinan lembaga X lebih besar dari Y, penulisan H0 dan H1 seperti apa ya, Mbak? X lebih besar dari kalau misalnya lembaga bentar. Ini kan kalau misalnya ditanyain Rahel ini berarti dia dari apa namanya perbandingan ya, komparasi sebentar. Nah, ini.
Kalau yang ditanyakan Rahel ini berarti tinggal nanti kita pakai kurang 1, sorry. Nah, gini Rahel, misalnya kalau kita punya hipotesis si kepemimpinan itu lebih besar daripada Y, berarti kan di hipotesis kita tuh mu1 itu lebih besar daripada mu2. Ini untuk Hanau. Nah, kalau H1 itu berarti mu kurang dari mu2. Gini Rahel. Kalau misalnya apa ya? Ini kan cuman tanya apakah ada perbedaan atau enggak gitu kan? Berarti kan di sini cuman sama atau tidak sama dengan. Tapi kalau misalnya udah sampai ngejudge apakah si X itu lebih besar dari Y, berarti kita udah langsung ini bikin yang mu1 lebih besar dari mu2. Nah, nanti kalau misalnya bilangnya itu gaya kepemimpinan lembaga X itu lebih kecil dari Y, berarti untuk yang kalau misalnya lebih kecil ya, ini kan lebih besar. Berarti ini akan seperti ini. Kalau ini lebih kecil. Terus ininya kebalikannya. Gitu Rahel. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Enggak ya, sementara kayaknya biasanya pusing, lebih enak dilihat sendiri. Oke. Lanjut, kita di tugas ini ya. Nah, kita kalau saya kan kemarin berpikir kalian saya ajarkan untuk menggunakan Excel gitu, walaupun nanti kita pakainya yang sederhana-sederhana saja ya. Terutama nanti kalau misalnya kita mau menghitung di bagian reliabilitas dan validitas. Jadi sebenarnya ada 2 caranya, teman-teman. Bisa kalian hitung langsung di SPSS atau bisa kalian hitung di Excel. Untuk beberapa waktu ke depan, saat topik reliabilitas validitas itu saya ajarkan di Excel dulu atau langsung SPSS juga. Langsung diam semua. Nanti akan saya taruh juga video yang mungkin kalian bisa lihat supaya mempermudah penjelasan gitu ya. Paling juga cuman saya tunjukkan, oh caranya seperti ini, tahapannya seperti ini. Kalau misalnya udah mulai praktek-praktek, mungkin saya juga kepikiran apa nanti kelasnya sendiri-sendiri dulu kalau misalnya pas praktek atau digabungkan gitu. Nanti akan saya pilihkan yang lebih supaya kalian bisa lebih mudah untuk memahami gitu. Nah, sementara untuk tugasnya ini dulu ya, karena ternyata kita nggak cukup waktunya untuk breakout room, jadi nanti teman-teman bisa diskusi sendiri gitu ya. Jadi yang pertama saya jelaskan untuk tugasnya. Itu nanti teman-teman buat kelompok 7-10 orang untuk melakukan dengan menggunakan deskriptif statistik gitu. Nah, ini kan tadi. Nah, kalau untuk deskriptif statistik itu kan dia kalau misalnya soal hipotesis dia bisa 1 atau tidak wajib atau tidak dicantumkan. Jadi untuk yang tugas besok ini kalian coba mini survei itu nggak usah pakai hipotesis dulu teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai hipotesis tuh udah yang masuk ke statistik gitu. Jadi nggak usah pakai hipotesis dulu. Gitu? Apa ada yang kecewa? Ya, nggak pakai hipotesis.
Gimana? Gitu ya. Jadi nggak usah pakai hipotesis dulu, karena kita memang lebih ke statistika deskriptif gitu, agak lebih kuantitatif. Nanti kita coba. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian pilih topik per kelompok ini ya, pilih topik dan nanti setelah kalian dapat topik itu, kalian bisa pilih judul penelitian yang akan kalian survei gitu. Untuk survei ini juga nggak harus kalian yang terjun ke lapangan gitu. Jadi kita pakai aja Google Form gitu yang disebar ke teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang 30 sampai 10, paling nggak satu orang bertanggung jawab antara 3 sampai 4 atau maksimal 5 untuk dia survei. Itu ini kan lebih mudah juga gitu. Terus setelah kalian pilih topiknya, kalian pilih variabel berserta indikator. Jadi misalnya kalian topiknya mau tentang pelayanan publik, terus kalian cari variabelnya tentang kualitas pelayanan publik. Nah, jadi nanti masing-masing orang itu akan cari indikator dari variabel itu. Dia akan bervariasi nanti indikatornya. Terus kemudian jangan lupa juga, jadi satu orang cari satu aja menurut ahli atau penelitian terdahulu. Terus nanti kalian taruh juga nama kalian di sekitar situ. Jadi aku ketahuan nih yang nyari ini tuh siapa, yang nyari ini siapa gitu ya. Terus habis itu kalian juga berikan penjelasan pada variabel dan tiap indikator itu. Terus terakhir adalah kalian menentukan satu variabel serta indikator mana yang akan kalian pakai untuk besok kalian mini survei. Oh ya teman-teman, untuk judul ini saya pilih untuk apa ya? Untuk yang berkaitan dengan bidang kita, atau teman-teman maunya temanya bebas? Kesepakatan aja. Saja, Bu. Ya, Anwita? Bebas aja, Mbak. Bebas saja, Bu. Iya, Mbak, bebas saja biar penuh dengan keragaman, Mbak. Iya, baik. Oke, ini juga nanti setelah kita mungkin pertemuan ke-7, nggak mungkin ya, tapi saya range juga untuk pertemuan ke-7 kalian juga akan saling sharing gitu hasil mini survei kalian. Gitu. Oke, untuk ini lebih bebas ya. Karena saya tadi juga mencoba kalian saya kaitkan dengan tema-tema sesuai administrasi publik, agak susah nyantol. Begitu saya ngomongin jodoh, langsung nyantol. Ini semester 1-2 bukan yang belum menyerahkan ya. Biasanya semester atas itu, udahlah karena saking pusingnya nikah aja wis. Ternyata habis nikah malah masalahnya tambah banyak. Nah, tulis ya. Sebentar. Saya. Pilih topik. Judul. Ini status dalam kurung ya. Bebas, tidak harus ini teman-teman setuju ya? Nanti ini dikumpulkan. Oh ya, deadline-nya. Jadi ini deadline-nya nggak 1 minggu teman-teman.
Tapi deadline-nya itu sampai hari Jumat besok supaya saya bisa memantau juga. Jadi kita bisa tahu sebelum perkuliahan itu dimulai. Jumat? Atau mau Sabtu? Sabtu, Mbak. Sabtu, Mbak. Sabtu, Mbak. Oke, iya. Sabtu, Mbak. Ya berarti Sabtu ya, nanti saya gantinya untuk Sabtu. Oh ya, itu ada kolom juga, kolom untuk kelas B sama kolom untuk kelas A sama C, sama B sama D. Nanti jangan sampai salah menginput ya. Oke, Mbak. Mbak. Izin bertanya, Mbak. Untuk Ya? pengumpulannya berarti sama kayak yang tugas 1 kemarin ya, perwakilan aja? Ya, perwakilan aja. Perwakilan, tapi kan satu ini berdasarkan beberapa individu kan. Nanti jangan lupa individunya itu menuliskan juga ya. Jadi saya tahu ini yang mana gitu. Oke, gitu. Rashid? Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oh, udah lewat 10 menit. Sampai situ dulu ya. Silahkan untuk PJ-nya menutup perkuliahan dengan doa penutup. PJ atau perwakilan. Baik, terima kasih Bu Titis. Untuk menutup perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Rahel, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa bismatnya dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selalu, Mbak. Terima kasih hari ini. Memantau siapa yang tetap ada di sini. Gak apa-apa, live dulu. Bang. Virgi, Sefira, Erlang. Erlang, Sefira. Live dulu nggak apa-apa.